melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama. Muhammad Riza Khalid resmi masuk daftar buronan internasional. Kabar tersebut disampaikan Divisi Humas Polri bersama Divisi Hubungan Internasional Polri pada Minggu, 1 Februari 2026. Riza Khalid masuk dalam daftar buronan internasional setelah Interpol menerbitkan Red Notice terhadap dirinya. Penerbitan Red Notice tersebut disebut memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui asesmen ketat oleh Interpol. Red Notice Riza Khalid berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kepala Bagian Kejahatan Transnasional Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Riki Purnama, mengonfirmasi informasi tersebut. Kombes Pol Riki menjelaskan bahwa Interpol harus memastikan perkara yang diajukan untuk Red Notice merupakan perkara pidana murni dan tidak bermuatan politik. Oleh karena itu, Polri harus meyakinkan Interpol bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Riza Khalid memenuhi prinsip dual criminality. Diketahui, hal itu merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan harus diakui sebagai tindak pidana di lebih dari satu negara. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabagpenum dan Pak Sesensidi. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Bahwasanya dipersangkakan sebagai tindak pidana korupsi karena penyidik meyakini bahwa ada sebuah kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh MRC. Dan itu yang membutuhkan waktu cukup lama kita melakukan pendekatan dan komunikasi secara seri dengan Interpol pusat di Prancis sampai akhirnya mereka memandang dan melihat bahwa persepsi yang kita yakinkan kepada mereka itu bisa mereka terima, dan akhirnya pada minggu lalu telah terbit Red Notice tersebut. Itu untuk jawaban yang satu ya. Untuk jawaban yang kita terus berupaya. Perlu dipahami teman-teman bahwa proses pemulangan tersangka buronan internasional yang lari ke luar negeri itu selalu pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan. Ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum dan lain sebagainya. Sehingga berbagai macam upaya yang kita lakukan itu patutnya dia comply dengan ketentuan-ketentuan juga yang berlaku di negara di mana kita duga MRC berada. Dan itu persoalan kita harus comply dengan sistem itu membutuhkan pendekatan-pendekatan dan upaya-upaya yang cukup intens perlu kita lakukan. Namun percayalah bahwa kita terus berusaha, kita terus berupaya untuk comply dengan ketentuan yang berlaku di negara di mana saudara MC berada. Kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.